merupakan mobil yang cukup ramai dibicarakan orang-orang. Merupakan mobil yang layar tengahnya tercanggih di kelasnya. Merupakan mobil yang ganteng, tapi kami menemukan beberapa perbedaan dari ekspektasi kami pada mobil ini. Ini adalah Mitsubishi X-Force. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. X-Force merupakan nama yang kayaknya pernah dengar. Kalau kami pernah dengar di film Deadpool, saat Deadpool menyusun pasukannya sendiri, itu namanya X-Force. Tapi itu kan di Amerika. Untuk di Indonesia dan yang nantinya akan ada di beberapa negara Asia, yang membanggakan adalah terlahirnya di Indonesia. Seperti Xpander yang didesain di Indonesia untuk orang Indonesia. Walaupun ini pasar gemuk macam Om Gendut, tapi saingannya banyak sekali. Ada HR-V, Yaris Cross, Grand Vitara Creta, Omerta 5, dan lain-lain. Apa keunggulan di X-Force ini? Nonton video ini sampai habis. Karena ini adalah generasi pertama, maka tidak ada sejarahnya. Karena bukan penerus dari Eclipse Cross. Tapi sebenarnya secara logika ini adalah lanjutan dari Outlander Sport. Tapi memang ini ganteng dan modern, apalagi pakai kaca film yang hitam pekat seperti ini. Ini adalah kaca film paling hitam pekat di dunia. Cocok sekali dengan warna putihnya mobil ini. Karena ini pakai kaca film Solar Guard Black Phantom Series. Mantap sekali, sudah menjadi kaca film bawaan dari Mitsubishi X-Force. Ya, bentuknya sih keren. Ini adalah moncong Dynamic Shield Design Mitsubishi yang baru. Lampunya model T begitu. Nggak ada masalah dengan bentuknya. Bentuknya oke. Sebenarnya first impression review mobil ini sudah pernah kami lakukan. Jadi singkat aja ya. Yang sebelah di atas nggak ada sunroofnya atau panoramic roof. Velgnya 18 inch karena 225/50. 18 nih ya. Oke, secara ukuran kita ukur dulu. 4390 mm. Wheelbase-nya 2650 mm. Pendek, mobil kecil, SUV crossover kecil. Jadi emang kelas-kelasan HR-V dan kawan-kawannya. Dan dari belakang pun masih enak dilihat. Sebenarnya kalau mengenai dimensi mobil ini yang membanggakan itu adalah ground clearance-nya 222 mm. Tinggi ya, masyarakat Indonesia suka ground clearance tinggi karena jalanan di Indonesia. Belakangnya pun cakep, lihat tuh model T juga. Gak ada masalah lah desainnya. Gak ada knalpot-knalpotan palsu, knalpotnya malah diumpetin gitu ya. Seakan-akan mobil modern yang listrik. Ya, itu mesinnya. Ingat ya, kalau ada tongkat ginian, pegang busanya, kalau nggak panas. Dari luar seperti futuristik modern dan kayaknya ini mobil listrik. Sebenarnya nggak, di sini adalah mesin 1500 cc dengan tenaga 105 PS, torsi maksimal 145 Nm, menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui gearbox CVT. Ini adalah mesin yang sama yang terpasang pada Xpander Cross gitu. Jadi kalau Anda sudah terbiasa dengan mobil-mobil itu, ini rasanya mirip. Ya, tapi nanti akan kami coba tes 0 ke 100 km per jamnya. Agak-agak nggak tega sih karena ini adalah mobil baru. Mobil barunya punya Rangenet. Jadi apabila Anda mau sewa ini atau sewa mobil-mobil lain yang masih baru-baru keluar di Indonesia, silahkan kontak ke Rangenet. Luar biasa nih. Orang-orang belum punya X-Force, tahu-tahu dia punya X-Force. Buat disewa pula. Kuncinya tuh ini pakai casing ya. Ini kunci bentuknya persis sama Xpander kuncinya sebenarnya, cuma karena pakai casing chrome gini jadi agak berbeda. Dan kalau kita ngantongin kunci, kita bisa melakukan ini macam mobil Eropa. "2,000 years later." Kali itu dia bisa. Kita ngantongin kunci. Biasanya kalau buka ngantongin kunci, walaupun mobil terkunci, buka bagasi itu bisa. Bagasinya lumayan luas. Lupa berapa liter, tapi waktu itu udah pernah dijelaskan. Bisa naruh stick golf,
Wah, kayaknya ngepas sekali ya, kalaupun bisa. Kalau posisi begini, melintang agak susah. Ya nggak masalah, kalau misalnya bawa barang yang kira-kira nggak muat kan bisa dilipat. Bisa rata. Ya, Anda beli furniture besar, masuk ke sini nggak ada masalah. Kanan kiri masih ada kantong-kantong kecil. Di bawah ada ban serep full size. Nggak full size ini. Ini space saver juga karena lebih bulat. Ban serepnya mereknya Maxxis. Ban yang terpasang di situ Dunlop. Tapi ini bisa nyimpan macam-macam lagi di bawah sini ya. Karena ini kita coba ya, apakah bisa diturunin lantainya. Masih dalam lagi. Ah, bisa. Tuh. Jadi lebih dalam. Kalau mau punya bagasi yang lebih dalam. Nggak ada charger buat handphone rahasia belakang. Nggak ada. Cuma gantung-gantungan aja, iket-iketan. Tapi lumayan bisa ngikat apa kayak jaing kayak di belakang sini. Oh iya, sebenarnya pembatas ini tuh ada, cuma modelnya model jaring. Seperti ini. Ringan sih. Tapi buka tutupnya agak ribet jadinya. Di belakang posisi nyetir kami tinggi kami 174, dengkul dengan jok depan jauh sekali, kaki masih bisa masuk, headroomnya masih oke, ada armrestnya. Ini gini caranya. Ya, armrestnya jadi seperti 40 20 40 ini belahan joknya, padahal ini armrest saja. Jadi bisa bawa apa meja setrikaan yang panjang-panjang itu di sini bisa bawa. Ada 2 cup holdernya kalau dipakai nggak mengurangi fungsi armrestnya karena masih bisa di pinggir-pinggir. Sini pintunya itu plastik keras. Ini tapi ada kulit-kulitnya, piano black, ada tulisan Yamaha koaksial 2-way. Wah, kantong pintu lumayan bisa naruh botol yang tidak terlalu besar. Ada kantong di belakang jok depan, ventilasi AC belakang untuk mendinginkan. Yang di tengah. Pas di situ. Di atas ini ada kantong-kantong lagi buat naruh handphone. Jadi kalau sambil nonton gitu kali bisa ya. Tes. Ya nonton YouTube tapi nggak di landscaping gitu. Nah gini. Kecil layarnya. Ada 2 buah colokan USB, satu USB biasa, satu lagi USB-C. Jadi USB-C tetap terlayani di belakang sini dan hanya ada 2. Jadi kalau bertiga di belakang mau nge-charge semua nggak bisa. Ini joknya kok tegak ya? Kita masih bisa mundurin lagi. Tuh. Ini cukup rebah ini, enak, rebahnya pas. Ini jalan jauh begini enak, walaupun kayaknya ini juga joknya masih lumayan oke, nggak terlalu rendah depannya. Kalau tinggian dikit sih oke. Wah, ini enak. Ini yang pertama kali kami masuk ke suatu X-Force tuh terkesima sekali dengan interiornya. Wah, ini bagus. Expander atau sebelum dan setelah facelift, itu setelah facelift tuh kayaknya agak maksain gitu loh, dikasih gini-gini agak mengotak. Tapi lama-lama enak dilihat. Kalau ini bagus, ada fabriknya, empuk pula kalau dipegang ini fabrik. Walaupun meja dashboardnya keras dan pintunya juga keras. Coba ini, wah gila, ada material yang berbeda di dalam kabinnya. Joknya kulit, nih kulitnya katanya joknya anti panas, nggak nyimpen panas kalau dijemur katanya loh. Dari kemarin mendung terus jadi nggak ketahuan seberapa menahan panasnya. Nah cuma masalahnya satu ini ya, kita nyalakan dulu. Start engine buttonnya lumayan dimuliakan di bawah sini. Ini menyimpan debu dan kotoran. Oke, jadi lama-lama pasti warnanya berubah menjadi lebih gelap. Terutama menurut kami di bagian sini. Apalagi yang nyetir suka mengoperasikan layar modelnya seperti kami. Kami kalau nyentuh-nyentuh layar ini, layar touchscreen pada kendaraan, pada mobil, itu selalu kalau ada tumpuan di bawahnya kami akan menumpu satu jari, ya, baru kita nge-touch. Kenapa begitu? Karena pada umumnya mobil itu biasanya jalan goyang. Kalau kita megang nahan gini, itu lebih enak pencetnya. Ya, jadi ada anchornya gitu. Nggak langsung kalau mencet gini sambil goyang-goyang tuh bisa kecolok, bahaya. Nah, ini pasti daerah sini akan kotor duluan. Nah, pasti tukang-tukang detailing udah tahu cara bersihin ginian.
Sebenarnya nggak masalah, cuma kadang-kadang sebel, ih kotor nih gara-gara drivernya. Layar tengahnya besar. Ya ini berapa inch sih? Ini 12,3 inch besarnya, dan fungsi-fungsinya itu banyak yang out of the box gitu. Ya biasanya kita pasang instrumen tambahan pada suatu mobil kencang atau mobil balap, mobil kita modifikasi, itu udah terpasang di sini. Nih, ini ada parameter-parameter yang sebenarnya nggak penting ya. Ini yang bagian paling penting, ini hanya tekanan angin ban 210 kPa. Ini satuannya nggak bisa diganti, kenapa kPa ya? 210 dan 220 kPa. Nah, yang lain-lainnya nggak terlalu penting sebenarnya. Coolant lah penting, cuma coolant kan udah ada bar temperatur di situ. Yang lain lucu-lucuan aja. Posisi rem kita nih berapa persen kita injek tuh. Injektornya nyemprot berapa cc per detik. Ada di situ. Injek gasnya berapa dalam, kan kita yang injek, kita tahu berapa dalam ya kan, nggak perlu dikeluarin lagi. Vakum dari manifold ada juga di sini. Torsi mobilnya, ya kita bisa ngerasain juga torsi mobil, ada G-meter. Sebenarnya nggak terlalu penting, cuma lucu sekali kalau ada suatu mobil. Ya dari kemarin kami jalan, posisi layarnya begini pada saat tidak nyari-nyari jalan. Terus ada altitude juga, ada ketinggian mobil, ada grafik ketinggian mobil. Ini lucu sekali kita liatin kalau kita naik ke puncak, naik ke puncak gunung, turun lagi. Driving score ya biasalah. Sekarang mobil sekarang banyak yang driving score, ada driving score-nya, fuel ekonominya berapa kita bisa raih. Nah, ini model Avionics seperti ini, atau ada model 3 dial begini. Ya, ada lokasi sampai koordinat kita ada ya. Mungkin kalau hafal koordinat posisi apa di mana gitu bisa baca ini. Tilt angle, kemiringan mobil dan tilt mobil nih. Terus kompas apabila Anda biasa mengarahkan mobil pakai kompas, tidak pakai navigasi. Nah, AYC-nya ada juga informasi tambahan di sini. Mobil ini pakai AYC, Active Yaw Control. Padahal mobil front wheel drive, ya mobil front wheel drive ini ada sistem torque factoring-nya untuk membagi, untuk mengatur sebenarnya kecepatan putaran ban sehingga kita belok itu lebih stabil. AEC ini contohnya kita di video expander cross. Apabila sudah mencapai kecepatan tertentu dan mobilnya mau slip, misalnya begini, nah ini active yaw control tuh, lihat tuh, kelihatan kan? Tuh, ini main nih active yaw controlnya. Apakah bisa Apple CarPlay dan Android Auto? Android Auto kami nggak tahu, tapi Apple CarPlay itu bisa, dan harusnya bisa secara wireless. Cuma kami sambung-sambungin Bluetooth-nya dulu, itu nggak nyambung-nyambung somehow. Akhirnya lama banget nyambungnya, akhirnya kami colok ke handphone, baru dia nyala Apple CarPlay-nya. Tapi nggak lama kemudian setelah dicolok ke handphone, malah nanya, mau enable wireless CarPlay nggak? Ya yes, enable. Tapi nggak nongol-nongol tuh, kan? Coba kita connect. Tuh kan nggak ada di sini juga. Terus Bluetooth-nya ya sudah. Pakai kabel aja. Kadang lebih enak pakai kabel soalnya. Begitu kita nggak kepengen, tinggal copot aja. Ringkas gitu loh, dan sekalian handphonenya di charge. USB-C loh nyoloknya. Lubang AC-nya normal-normal aja. Semuanya tengah ada. Lubang AC-nya normal-normal aja. Tengah ada tombol hazard. Terus ini dia permainan warnanya gitu ya, kayak kopi ya, kopi susu. AC-nya ini juga seru. AC-nya tuh dual zone loh untuk mobil kelas ini, oke sekali. Ada Nano EX untuk membersihkan udara kabin sepertinya. Dry untuk mengeringkan udara kabin sepertinya. Diapain ya AC-nya untuk jadi dry ya? Defogger depan, max cool, kalau misalnya panas banget kita max cool. Defogger belakang, memori. Nah ini memori, kok mati? Oh dia memorikan untuk mati. Kenapa 0 derajat? Memori kita tahan gini kali ya. Nah nyimpen tuh. Kalau kita turunin suhunya, pencet memori, balik lagi ke settingan memori. Semua pengaturan AC tombol fisik, kami suka tombol fisik. Terima kasih diberikan tombol fisik untuk AC, bukan di layar, walaupun layarnya sudah canggih.
Ya, sama sayang sekali ini volume itu tombol sentuh, kami tidak suka juga tombol sentuh ya. Volume kami paling suka ngatur akhirnya di setir karena tombol fisik juga di setir. Shifternya model biasa PRND L buat low gear, buat nanjak-nanjak. Nah, di sini ada tombol sport. Tulisannya apa sini? DS, D dan ke S. Dia akan pindah ke sport ini tuh, DS. Jadi nahan di RPM yang lebih tinggi pada transmisi CVT-nya. Nah, ini ada yang seru juga untuk mobil sekelas ini adalah driving mode. Jadi ada drive mode normal, wet, gravel, dan mud. Dia akan mengatur traction controlnya dan kawan-kawannya. Rem tangan jari dengan auto hold. Oke, kami jadi semakin suka dengan rem tangan jari gara-gara ada auto holdnya. Pisang setirnya sama kayak setir baru ya. Nah, jempol kanan untuk urusan cruise control, tidak ada adaptive cruise control sayangnya. Jempol kiri untuk mengatur audio dan instrumen cluster yang keren itu 8 inch. Combination switch sebelah kanan untuk lampu, ada fog lamp depan ya, dan belakang di sini sih, atau belakang ada beneran nggak sih? Nah, sebelah kiri ada wiper dan ada auto wipernya. Instrumen cluster 8 inch, tampilannya bisa diubah, bisa begini, kami suka yang begini modelnya. Tapi bisa diubah jadi seperti ini. Beberapa pengaturan juga sayangnya bukan lewat layar tengah tapi lewat ini instrumen. Display type bisa juga gini, lebih minimalis, RPM-nya di bawah, segala informasi yang kita mau tampilin di MID-nya tuh di tengah. Tapi kami suka yang tadi. Air pressure monitor juga ada di sini. Tailgate iya on ini, tapi on ya power tailgate-nya. Turn signal, sound-nya bisa diganti. Ini nggak penting loh. Sekarang sound-nya gini. Kalau kita ganti net note ya, sama kayak Pajero Sport juga gini ya, dan Expander Cross juga ya. Net note udah lah, normal gini aja. Coba unit ada tekanan nggak? Tuh cuma fuel consumption sama temperatur aja, tekanan nggak ada sih. KPA tadi. Nerang gelapin ini tuh praktis, gampang, tinggal pencet-pencet. Ini kami suka, cepet, sama kayak di saudara-saudaranya. Oh iya, audionya mobil ini tuh pakai Yamaha Premium Sound dan suaranya beneran enak. Suaranya oke. Untuk kelasan mobil ini seperti suara normalnya mobil yang harganya mungkin 1,5 sampai 2 kali lipat enaknya. Sebelah kanan tombol buka power tailgate dan manual leveling headlamp. Ini biasa untuk power window dan electric mirror. Sayangnya yang auto up and down hanya di driver side saja. Yang lain-lain tuh enggak. Mobil udah harga segini harusnya sih sekalian itu semuanya loh, heran. Kepraktisan, sini masih bisa naruh, kantong pintu masih oke, lumayan gede, bisa naruh botol yang tidak terlalu besar. Di bawah sini masih ada tempat naruh kanan kiri ya, buat naruh handphone apa segala macam. Biasanya kalau tempat naruh yang agak aneh seperti ini suka ketinggalan barang. Ada wireless charging, ada colokan USB-C dan USB biasa, ada 12 volt power outlet tentunya. 2 buah cup holder, pisang nggak termasuk. Konsol tengah yang lumayan gede. Nah, konsolnya menarik nih. Dia bisa berfungsi jadi cool box juga dengan kita menggeser ini. Selama AC-nya nyala, dia akan mendinginkan konsol tengah ini sehingga kalau kita naruh pisang di dalam, pisangnya akan dingin. Ada tempat di sini, kami suka jadi penumpang Expander dan beberapa saudara Mitsubishi lainnya termasuk ini, bisa naruh handphone di sini. Aman gitu loh. Laci soft opening, nggak terlalu besar, space-nya kepake di sana, nggak tahu buat apaan, sekitar sepertiganya dari laci. Ada tempat kacamata. Terus ini tuh kayaknya indikator seatbelt ya. Auto day night, spion tengahnya oke sekali. Biasa, kaca kanan kiri, lampu-lampunya LED. Kok kuningnya? Posisi nyetirnya, joknya itu bisa dinaik turunkan dengan cara memutar ini. Dia naiknya bareng-bareng sambil agak maju posisinya. Tuh, lama-lama bagian belakangnya juga ikutan naik. Dan ini kami lebih suka paling rendah. Posisi setirnya juga bisa diatur tilt dan teleskopik. Nah,
Tentu kami lebih suka paling dekat dengan badan, tapi sayangnya sedikit lagi enak. Satu dikit lagi enak kalau setirnya bisa lebih dekat lagi. Oh, ini ada tempatnya. Tempat naruh kembalian. Ini kemungkinan cepet kotor juga nih bagian sini. Saatnya kita jalan menelusuri kota Jakarta. Keluar dari markas Motomobi ini biasanya sempit, tapi ini radius putarnya lingkar dalamnya 5,2 meter dan ukuran mobilnya pun nggak besar, jadi aman. Pada pengetesan nyetir ini kami tidak pakai mikrofon clip-on, jadi mikrofon langsung dari GoPro. Sebenarnya bagus karena Anda juga bisa mendengarkan sebenarnya seberapa kedap Mitsubishi X-Force. Nah, kekedapannya kalau menurut kami cukup oke. Nggak kedap sekali, nggak seperti kacanya dibuka, tapi cukup melambangkan harganya, bahkan seperti mobil yang harganya sedikit di atas ini kekedapannya. Kemudian posisi nyetirnya ini jadi tinggi ya, karena posisi joknya itu emang di setel, mereka setel tuh tinggi. Kami udah set paling rendah tadi, masih aja rasanya tinggi. Cuma karena tingginya jadi ngerasa lebih gagah nyetir ini, kayak lebih bawa ke Pajero Sport gitu. Kap mesinnya kelihatan, dashboardnya ini jadi berasa rendah karena posisinya tinggi. Lebih terasa seperti nyetir SUV. Cuma ini kadang-kadang ganggu nih. Sebenarnya nggak ganggu, ini oke-oke aja. Ini yang di instrumen cluster kami lupa bilang tadi, mirip seperti Hyundai Stargazer yang atasnya kegedean itu. Cuma akhirnya Hyundai Stargazer ada penyegaran baru, bagian ininya bagian di atas instrumen itu diturunin. Kalau ini masih seperti ini, tapi kalau ini tidak seperti Stargazer, ini tidak ganggu sama sekali. Dia nggak terlalu tebel, masih oke-oke aja. Kalau ini yang Stargazer yang parah sekali, terlalu tebel yang di atas instrumen cluster. Heran. Kemudian rasa suspensinya ini tidak seperti yang kami harapkan ya. Suspensinya ini ada kecenderungan kerasnya, kecenderungan kakunya, seperti ban yang anginnya kekencengan. Tapi anginnya normal ini 32 PSI. Cuma rasanya tuh kayak kaku. Jalanan mulus tuh masih ada, jadi ada rasanya. Jadi untuk yang gelombang halus, ini mobil keras tuh, kayak gerdek-gerdek tadi yang di jalan garis-garis itu terasa. Getaran gelombang halusnya terasa. Tapi biasanya sisi positifnya dari itu, handlingnya mobil jadi lebih bagus. Dengan getaran goncangan halus, gelombang halus yang keras, itu manuver kanan kirinya bisa lebih sigap. Ini kalau motor udah rame gini pasti masuk ya suara motor ya. Itulah fungsinya audio yang bagus. Audio yang bagus bukan hanya teman kita pada saat sendirian di mobil macet-macet, tapi juga bisa mengurangi suara dari luar ya kan. Tuh kayak motor 2 tak tau lewat tadi kencang sekali suaranya. Nah, ini ada pos tidur kecil. Ya, nggak keras-keras amat. Ya, masih nyaman. Karena pos tidur itu adalah termasuk gelombang besar. Pos tidur kecil, naik turunan tuh bareng ban kanan dan kiri. Jadi stabilizer yang keras itu tidak ada pengaruhnya, akan tetap terasa empuk. Apa sih fungsinya stabilizer? Sesuai namanya, biar stabil. Jadi apabila ditekan satu sisi ban saja, misalnya lagi belok, itu akan menahan, tidak body roll. Semakin keras stabilizernya, semakin kecil body rollnya. Semakin kecil body rollnya, semakin stabil mobilnya. Tapi jadi terasa semakin keras, terutama di gelombang-gelombang halus. Karena biasanya gelombang-gelombang yang halus itu uneven, nggak berbeda gelombang di ban kanan dan di ban kiri. Tapi kalau lewat jalan-jalan kecil seperti ini ya, karena interiornya kabinnya itu terasa lega, jadi berasa mobil ini tuh lebar. Iya, interiornya lega.
dan mobilnya nggak panjang gitu, jadi parkir nggak makan banyak garasi, tapi di kabin dalamnya lega. Iya, mengenai suspensi lagi, suspensi depannya tuh ada sedikit bunyi ya, itu bunyi yang sama yang terjadi pada Mitsubishi Expander juga. Jadi ada sedikit geluduk-geluduknya, nggak ganggu bunyinya, tapi ada terdengar bunyinya. Ini tuh rasa suspensi kayak apa ya? Kayak Expander Cross, tapi ya kayaknya sih lebih keras daripada itu. Kan biar ya stabil, biar ada rasa sportnya itu loh. Ada blind spot monitoring. Fitur-fitur safety-nya sih lumayan banyak ya. Tapi sayang begitu parkir agak sulit sedikit karena tidak ada kamera 360. Ini pasti tahu-tahu habis nanti ada facelift terus ada kamera 360. Facelift nanti tahu-tahu ada adaptive cruise control. Kami seneng nih nyetir X-Force sekarang karena ini mobil masih sangat langka di Jakarta ini, jadi bawahnya tuh bangga gitu. Parkir bangga, di jalan macet-macet bangga. Ya, yang mau rental keren jenet. Baik sekali mereka nih. Baru beli langsung dikirim ke markas Motomobi. Cuman sedikit kita godekin dikit. Dia dengan kakunya suspensi bagian gelombang halus, itu setir jadi rasanya lebih direct. Ini bukan setir sport ya, setirnya feedbacknya masih nyaman, tapi untuk ukuran crossover sekelas ini, sekecil ini, itu lumayan oke setirnya. Pakai megangnya kulit begini, kayak mahal. Ya, kita di tol, road noise-nya nggak terlalu berisik. Kita hidupkan cruise control. Terus. Andai ada adaptif. Wah, kaca filmnya ini ngelihat dari dalam keluar masih sangat enak, walaupun di luar sedang mendung dan gelap. Kalaupun cuaca panas di luar, kaca film Solar Guard Black Phantom series ini juga bikin adem, menolak UV. Hebat ini, membawa kenyamanan di level yang berbeda pada Mitsubishi X-Force. Nah, mengenai tenaganya ya mesinnya sama Expander, mirip-mirip lah. Tapi sejak diganti jadi CVT, mesin ini makin efisien. Dulu Expander pertama kali keluar kan bukan CVT, 4-speed automatic biasa, torque converter. Nah, CVT itu pasti bikin lebih irit karena pada high speed seperti ini, lari 80 RPM itu sangat rendah tuh, 1500, kadang di bawah 1500. Kalau di tol seperti ini hemat sekali, kita konstan lari 80 itu pasti di atas 20 km per liter sudah pasti. Nah, kalau di dalam kota, konsumsi kami kecepatan rata-rata sekitar 18-20 km per jam, itu dapatnya plus minus 12 km per liter. Ya mirip-mirip sama Expander Cross lah, karena mesinnya memang sama. Ini walaupun powernya mesinnya nggak terlalu besar, cuma untuk gocek-gocek di pergelutan kemacetan Jakarta sih masih oke. Masih bisa digas loncat-loncat sedikit gitu. Ini di tol jalan beton seperti ini, tadi kami pikir akan loncat-loncat gara-gara suspensinya kaku, ternyata tidak ya. Memang stabilisernya agak sedikit keras. Suka nih konsol besar gini buat jadi armrest, lebih santai gitu jalannya, nyaman kok ternyata. Gitu jalan kenceng, kalau jalan pelan malah terasa agak keras, kalau jalan kenceng normal-normal aja, malah cenderung enak. Jadi ini suspensi anak muda ini. Ya katanya segmen pasar yang diincer itu umur 35, 45 atau 30 sampai 45 gitu ya. Nah, umur kami sudah mau habis nih. Sekarang 43, 2 tahun lagi udah tidak termasuk segmen pasarnya Mitsubishi X-Force. Kalau ngeliat dari luar keren ya. Kami suka lampunya itu, lampu depan dan lampu belakangnya. Oh iya, mengenai lampu,
Yang kami tidak suka pada model combination switch seperti ini tuh adalah begitu kita high beam tuh mesti ditarik sampai habis gitu ya, ceklek gitu. Itu kadang-kadang kita nggak sadar posisi on. Kami lebih suka high beam itu yang didorong ke depan. Dorong ke depan tuh kita lebih sadar gitu loh lagi high beam. Sekarang saatnya kita tes 0 ke 100 km per jam. Karena ini mobil baru dan kasihan yang punya mobilnya, kami tidak menahan rem dan gas ya. Berhenti terus berangkat aja gitu. 1, 2, 3. Lupa sport mode. Ada seperti ngoper-ngopernya, ini tidak di sport mode ya. 12,41 detik tanpa sport mode. Overall mengenai nyetirnya nggak ada masalah. Kami suka-suka aja. Apalagi kalau jalan jarak jauh begini, suspensinya lebih bisa dinikmati dibanding sama di jalan jelek di dalam gang. Mobilnya menarik, nyetirnya rasa sporty, interiornya lega dan nyaman. Bagaimana dengan harganya? Harganya 419.100.000. Di atas 400 juta. Tapi kalau uang Anda hanya 400 juta nggak ada masalah karena Anda bisa beli yang Exit 382.500.000. Tapi apa saja yang hilang? Pertama, kalau dilihat dari luar adalah power tailgate dengan kick sensor yang nggak berhasil dari tadi. Kemudian di dalam tidak ada fabrik yang keren ini, tidak ada instrumen cluster 8 inch, tidak ada tire pressure monitor, tidak ada driving mode-nya, tidak ada ambient light-nya, layar tengah hanya 8 inch seperti ya ini kayak dipindah ke sini jadi tinggal 8 inch. Sound system Yamaha Premium Sound juga tidak dapat. Kemudian tidak ada wireless charger dan ada 6 pilihan warna: putih, hitam, silver, abu-abu, kuning, dan merah. Tapi dari semua yang paling kami suka adalah warna yang ini, warna putih. Overall mengenai Mitsubishi X-Force merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang suka dengan kecanggihan layar tengah, suka dengan audio, suka dengan rasa modern, dan senang dengan karakter sport pada suatu mobil. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.